Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, guru SMK Muhammadiyah 2 Cikampek yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Cikampek yang Bapak banggakan dan cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini, di hari Senin, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini, khususnya di Kabupaten Karawang yang masih banyak terkena virus yang berbahaya ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan yang diberikan kepada kita semua, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, marilah kita salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, hingga pada kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil uswatun hasanah, contoh yang baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang perlu sekolah sampaikan kepada kalian berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Kita ketahui bahwa proses pembelajaran jarak jauh sudah hampir setengah tahun lebih, dan bagi kita ini semua harus menjadi pelajaran ibrah agar kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan dimulai tahun ajaran baru ini 2020-2021. Sekolah kalau waktu itu guru dan siswa belajar di rumah, ada ajaran baru ini 2020-2021 kita mengajar guru di sekolah, siswa belajar di rumah. Tentunya dengan guru mengajar di sekolah, kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Oleh karena itu, siswa-siswi sekalian, haruslah kita mentaati aturan himbauan pemerintah agar kita menjalankan protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Menjalani aktivitas kebiasaan baru yang telah dijalankan oleh pemerintah, tentu saja kita dengan adanya COVID-19 ini tidak usah panik, akan tetapi jalani dengan semua disiplin di dalam menjalankan protokol tersebut.
Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Cikampek, bahwa di dalam proses pembelajaran jarak jauh, tentu saja sekolah tidak hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar, akan tetapi juga bagaimana kita menjalankan sebagai siswa yang baik di rumah, berdisiplin, tata tertib yang dilaksanakan oleh sekolah maupun di rumah harus senantiasa dijalankan dengan baik. Yang kedua, kita harus mempunyai karakter perilaku yang baik, menjalankan semua budaya-budaya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah dan rumah, budaya orang timur yang senantiasa menjunjung etika, tata sopan, berbahasa, dan berperilaku. Dan kedisiplinan ini akan menghantarkan kepada kita semua kepada kebiasaan-kebiasaan yang akan kita rasakan setelah kita ini tamat atau lulus dari sekolah SMK atau perkuliahan. Maka oleh karena itu, setiap siswa harus memahami pentingnya akhlak, pentingnya perilaku di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita bergaul, di dalam kita bermasyarakat, ya, di rumah maupun di lingkungan kita semua, agar siswa-siswi menjadi contoh bagi siswa-siswi yang lainnya. Anak-anak sekalian, yang kedua adalah bagaimana kita berdisiplin dalam pembelajaran setiap waktu, dalam absensi siswa secara online, mengikuti pembelajaran daring dengan baik, mengikuti proses-proses yang ditugaskan oleh guru masing-masing. Apa yang diberikan tugas oleh guru, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya agar kita bisa memahami, mengerti apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang dididik oleh guru-guru kita semua. Kemudian yang ketiga adalah proses pembelajaran jarak jauh yang sudah dilaksanakan saat ini sudah hampir tengah semester. Maka dalam proses kegiatan belajar mengajar ada evaluasi, ada yang namanya penilaian tengah semester yang dilakukan oleh setiap sekolah, dan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 28 September 2020. Oleh karena itu, waktu yang sisa tengah semester ini manfaatkan dengan baik oleh kalian, belajar dengan baik. Kemudian ketika mengikuti ulangan tengah semester, belajarlah untuk mandiri mengisi soal-soal secara sendiri, agar ini menjadi bekal kalian bahwa suatu saat nanti kita tidak tergantung kepada orang lain. Kita bisa merasakan bagaimana kebermanfaatan ketika melaksanakan mengikuti ulangan tengah semester ini secara sendiri. Hasil yang didapat
bagian yang penting bagi kita untuk bisa mencapai cita-cita kita di masa yang akan datang. Kemudian di dalam mengerjakan tugas-tugas dan soal-soal PTS, kita sungguh-sungguh walaupun dalam tengah kondisi wabah corona, satu, belajar tidak menyurutkan kita belajar dengan semangat, tidak menyurutkan kita untuk mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak sarankan agar senantiasa kalian mengurangi aktivitas lain selain belajar di rumah dengan baik. Anak-anak sekalian, yang terakhir Bapak sampaikan bahwa mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, diberikan rezeki yang barokah, yang halal, yang tentu saja akan menunjang kegiatan-kegiatan kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Orang-orang tua kita diberikan kesehatan, orang-orang tua kita diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari musibah corona yang sedang melanda negeri ini dan seluruh dunia menghadapi musibah corona ini. Nasrul minallahi wa fatun qarib, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.